Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Roni Widodo, NIM 1908 1020 1009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi atau soal ujian akhir semester manajemen keuangan. Baik, kita langsung saja menuju soal. Baik, di sini ini adalah soal dari Pak Tato untuk teori. Yang pertama adalah jelaskan definisi manajemen keuangan dan tugas manajemen keuangan. Nah, ini manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpangan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Jadi manajemen keuangan adalah hal-hal, bisa disimpulkan adalah hal-hal yang mencakup keuangan, seperti perencanaan, penganggaran, dan lain-lain. Dan tentunya keuangan ini harus diatur sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Dan membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Oke. Yang selanjutnya adalah tugas pokok manajemen keuangan antara lain adalah memperoleh dana perusahaan, yang kedua menggunakan dana perusahaan, yang ketiga membagi keuangan atau laba perusahaan. Nah, biasanya memperoleh dana perusahaan ini seperti mungkin kredit bank ataupun yang lain-lain. Yang kedua adalah menggunakan dana perusahaan ya seperti dana operasional, pembelian mesin, investasi alat, ataupun penggunaan untuk tenaga kerja dan lain-lain. Yang ketiga adalah membagi keuangan atau laba. Biasanya di sini untuk saham atau pembagian dividen seperti itu. Baik, lanjut ke nomor 2. Jelaskan prinsip agensi problem dan nilai waktu uang. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan kinerja kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen. Manajemen adalah agen yang ditunjuk oleh pemegang saham yang diberi tugas untuk mengelola perusahaan atas nama pemegang saham. Jadi teori keagenan atau teori agensi ini muncul ketika pemegang saham mempekerjakan pihak lain dalam mengelola perusahaan yang dimilikinya. Itu dari teori agensi melakukan pemisahan terhadap pemegang saham dengan manajemen. Dan untuk mengatasi masalah keagenan ada beberapa cara yang bisa digunakan atau mengatasi lebih tepatnya meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen seperti yang diutarakan oleh Bahtala tahun 1994. Yang pertama adalah menyamakan kepentingan manajemen, yang kedua adalah pengawasan good corporate governance, mohon maaf. Yang ketiga adalah pemberian reward dan punishment, yaitu penghargaan atau bisa dikatakan sebagai penghargaan dan hukuman. Yang keempat adalah utang sebagai sumber pendanaan perusahaan. Yang kelima adalah intervensi langsung oleh pemegang saham. Yang terakhir atau yang keenam adalah meningkatkan kepemilikan oleh institusi. Dan selanjutnya adalah time value of money atau dalam bahasa Inggris adalah nilai waktu uang. Mohon maaf, time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan jauh lebih berharga dari nilai uang yang masa yang akan datang, atau satu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai mata uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Time value of money ini adalah untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan atau tidak, dan time value of money ini berguna untuk menghitung anggaran. Dengan demikian, investor dapat menganalisa apakah proses tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak. Di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahunnya, mulai dari tahun pertama hingga tahun-tahun berikutnya. Yang nomor 3 adalah jelaskan apa beda struktur modal dan struktur keuangan. Jelaskan. Beda struktur modal dan struktur keuangan. Nah, di sini. Struktur modal mengacu pada proporsi hutang jangka panjang dan ekuitas dalam total capital structure. Sedangkan struktur keuangan mengacu pada kekayaan bersih atau laba bersih bisa dikatakan, atau ekuitas pemilik dan semua yang kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jadi struktur modal itu mengacu pada proporsi yang jangka panjang, sedangkan mungkin untuk
struktur keuangan itu mengacu ke jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi dua-duanya. Yang nomor 4, jelaskan macam-macam biaya dan break even point. Nah, dan macam-macam biaya dan break even point. Nih, jenis-jenis biaya menurut konsep break even atau BE. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, variable cost atau biaya variabel merupakan biaya yang selalu berubah sesuai dengan volume penjualan, di mana perubahannya tercermin dalam tarif biaya variabel total. Dalam penjelasan ini, biaya variabel dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari penjualan atau variabel cost unit dikalikan dengan penjualan dalam unit. Variabel cost ini adalah biaya yang selalu berubah-ubah tergantung volume dari penjualan itu sendiri. Yang kedua adalah fixed cost atau biaya tetap, yang mana biaya tetap ini adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu atau function of time, sehingga jenis biaya ini akan konstan selama periode tertentu. Contohnya biaya sewa, bunga, biaya lain-lain, mungkin depresiasi dan lain-lain. Dan berproduksi tidaknya suatu perusahaan, biaya tetap akan tetap dikenakan. Contohnya ketika perusahaan tidak melakukan produksi, namun bangunannya menyewa, yang pasti perusahaan harus tetap membayar sewa bangunan meskipun pabriknya atau perusahaan tidak berproduksi. Jadi seperti itu. Yang ketiga, semi variable cost. Nah, di sini semi variable cost merupakan jenis biaya yang sebagian variabel dan sebagian tetap. Kadang-kadang disebut dengan semi cost, semi fixed cost, semi variable cost. Ya, sama saja. Biaya yang tergolong jenis ini misalnya sales expense atau komisi bagi salesman, di mana komisi bagi salesman ini tetap untuk range atau volume tertentu dan naik pada level yang lebih tinggi. Dan untuk yang soal teori yang terakhir, jelaskan definisi tujuan dan pentingnya capital budgeting. Oke, di sini secara definisif apa yang dimaksud dengan capital budgeting adalah merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Investasi ini juga berarti pengeluaran pada saat ini, dan hasil yang diharapkan pengeluaran tersebut baru akan diterima lebih dari 1 tahun mendatang. Jadi capital budgeting itu merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang tentunya juga konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Jadi seperti itu. Dan tujuan untuk capital budgeting sendiri adalah bertujuan membuat keputusan investasi dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif, sehingga keputusan pendanaan dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada perusahaan sekaligus memberikan keuntungan bagi para pemegang saham. Jadi capital budgeting ini dilakukan guna untuk memberikan keputusan pendanaan yang semaksimal mungkin untuk memberikan keuntungan bagi pemilik perusahaan maupun pemegang saham. Seperti itu. Dan kenapa capital budgeting itu penting? Karena capital budgeting dibutuhkan oleh siapa saja, baik itu dari perusahaan swasta, perusahaan dalam negeri, atau pemerintah, individu, kelompok, semuanya juga membutuhkan. Karena ini juga penting. Capital budgeting. Yang kedua adalah keputusan capital budgeting akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama, sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Jadi keputusan capital budgeting ini juga sangat berpengaruh, karena keputusan capital budgeting ini berlaku pada jangka yang sangat panjang, berlaku pada jangka yang panjang, namun itu juga akan berpengaruh pada fleksibilitas dari perusahaan. Ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi sekarang untuk jangka waktu yang lama, karena pasti di masa depan akan terjadi hal-hal yang tidak terpikirkan atau tidak terrencanakan. Seperti contohnya ketika mungkin sebelum COVID melanda, banyak banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin berinvestasi jangka panjang, mulai dari ekspansi dan lain-lain, mulai dari ekspansi ataupun pembelian gedung atau aktiva tetap seperti gedung, mesin, alat, dan ternyata datangnya COVID tidak diprediksikan sebelumnya, dan itu menyebabkan perusahaan juga tidak bisa berbuat banyak karena mesin, bangunan, dan lain-lain itu
bersifat jangka panjang. Dan di sini juga mengurangi fleksibilitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi capital budgeting ini penting sekali untuk memutuskan bagaimana investasi ini dilakukan dan dampaknya untuk masa mendatang. Seperti itu. Yang selanjutnya, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas penambahan aktiva. Nah, sudah jelas ya. Penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas penganggaran modal apabila dianggarkan dengan tepat, dengan efisien, efektif, maka juga menaikkan ketepatan waktu dan juga penambahan aktiva di sini. Yang selanjutnya adalah melakukan investasi. Dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Jadi pentingnya capital budgeting adalah mengatur pengeluaran yang mana jangan sampai investasi yang dilakukan malah tidak berdampak secara signifikan kepada perusahaan. Jadi pentingnya capital budgeting di situ. Baik, kita akan menuju soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 1, yaitu perusahaan pasti untung membuat perencanaan laba sebagai berikut. Ini merupakan laporan laba rugi tahun 2000X. Dan dari data di atas kita diminta untuk mencari penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian, penjualan yang harus dicapai apabila target keuntungan sebelum pajak ditetapkan sebesar 5 juta, seberapa jauh kekurangan penjualan agar, seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita kerugian. Yang selanjutnya, bagaimana efek kenaikan harga jual 25%, biaya tetap naik 20%, dan biaya variabel naik 30%. Yang kelima, berapa titik tutup usaha atau shutdown point. Yang keenam adalah berapa margin of safety-nya. Baik, di sini kita akan masuk ke poin A, yaitu penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, di sini BP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga per unit, min biaya variabel per unit. Yang mana sama dengan 2 juta dibagi dengan 1000, yaitu harga per unitnya, per 600, yaitu biaya variabel per unitnya. Jadi 2 juta, 2 juta dibagi 1000 kurangi 600 sama dengan 400, 2 juta bagi 400 sama dengan 5 unit. Sedangkan jika BEP-nya atau break even point-nya dirupiahkan, maka sama dengan biaya tetap dikurangi 1, dibagi 1, dikurangi biaya variabel per biaya unit. Yang mana 2 juta dibagi 1 min 600 dikurangi, atau 600 dibagi 1000. Sini. 100 bagi 1000. Lalu 2 juta tetap, 600 dibagi 1000 sama dengan 0,6, berarti 1 min 0,6 sama dengan 0,4, 2 juta bagi 0,4 sama dengan 5 juta. Jadi perusahaan minimal harus menjual menjual produknya, atau minimal harus mendapatkan 5 juta agar tidak rugi. Yang B, lanjut ke poin B. Tadi di poin B adalah penjualan yang harus dicapai apabila target keuntungan sebelum pajak ditetapkan sebesar 5 juta. Di poin B di sini kita membahas target laba, yang mana J unit sama dengan biaya tetap ditambah laba yang ditentukan min kontribusi per unit. Baik, langsung biaya tetapnya 2 juta ditambah laba yang ditentukan itu 5 juta per 1000 kurangi 600, yaitu M kontribusi per unitnya. Jadi hasilnya adalah 2 juta ditambah 5 juta, 7 juta. 7 juta diper atau dibagi dengan 1000 dikurangi 600 sama dengan 400, jadi 7 juta bagi 400, target labanya adalah 17.500. Baik, kita akan lanjut ke poin D, yaitu bagaimana kenaikan efek harga jual 25%, biaya tetap
naik 20% dan biaya variabel naik 30%. Di sini harga jual naik 25%, yaitu 1.000 kali 25% sama dengan 1.250. Biaya tetap 2 juta dikali 20% sama 2.400.000 dan biaya variabel 6 juta kali 30% sama dengan 7.800.000. Di sini pasti akan timbul pertanyaan, loh ini bukannya 1.000 dikali 25% itu cuma 250, cuma seperti ini. Nah, 250. Nah, di sini pasti kan yang dinamakan kenaikan pasti juga ditambahkan dengan apa ya? Dengan biaya yang sebelumnya. Jadi untuk lebih mudahnya sebenarnya ini dikali dengan 125%. Hasilnya 1.250. Dalam artian ketika kita membedahnya, berarti ketika ini tetap dikalikan 25%, ini ya tetap dikalikan 20, maksudnya kan 250, sedangkan 1.000 dikali 100% ya 1.000. Tambah 250, ya hasilnya tetap 250. Jadi seperti itu. Yang ini juga sama metodenya, 2 juta ditambah tambahannya yaitu 20%, yaitu 400.000, jadi 2.400.000. 6 juta dikali 30% itu 1.800.000, ditambah 6 juta jadi 7.800.000. Jadi seperti itu. Masuk ke berapa titik tutup usaha atau shutdown point. Di sini shutdown point memiliki rumus biaya tetap tunai dibagi dengan rasio kontribusi margin dikali dengan 100. Yang mana di sini 2 juta per 1 min 600 per 1.000 dikali 100 sama 2 juta per 1 min 0,6 atau 0,6 dikali 100. 2 juta per 0,4 kali 100 sama dengan 500 juta. Artinya perusahaan akan menutup usahanya apabila hasil penjualan mencapai 500 juta karena perusahaan tidak akan lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Jadi titik tutup usahanya berada di 500 juta. Jadi ketika sudah mencapai 500 juta maka sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kegiatan operasi karena laba yang dicapai sudah maksimal. Seperti itu. Yang terakhir poin F adalah berapa margin of safety-nya. Di sini margin of safety dirumuskan dengan penjualan aktual dikurangi titik impas atau biasa disebut BEP atau break even point dibagi dengan penjualan aktual. Yang mana 10.000 dikurangi 5 atau titik impasnya 5 per 10.000. Jadi 9.995 per 1.000 menjadi 0,99,95 atau 99,95%. Yang mana itu berarti tingkat keamanan perusahaan masih aman. Jadi seperti itu untuk poin yang ini. Jadi seperti itu. Mungkin di sini akan terjadi banyak kesalahan. Jadi mohon maaf apabila yang dikerjakan belum maksimal. Nah, baik. Ini kita akan masuk kepada soal yang kedua, yaitu neraca bagian pasifa perusahaan JJ pada tahun 20A adalah sebagai berikut, jadi bisa dibaca sendiri, utang dagang, utang wesel, utang lancar lainnya, dan sebagainya, yang mana biaya penggunaan modal atau cost of capital dari masing-masing komponen modal tersebut adalah ada utang jangka panjang, ada saham preferred, ada saham biasa, ada pajak. Nah, dari data-data yang sudah terhimpun di sini, maka kita akan untuk apa ya? Dari data tersebut kita akan menentukan satu berapa COC perusahaan pada tahun 2020A, mohon maaf. Kalau laba ditahan digunakan dalam perusahaan, berapa keseluruhan dana yang harus ditarik agar tetap mempertahankan COC yang sudah ada. Yang ketiga, bagaimana perusahaan kemudian memerlukan tambahan dana lagi sebesar 200.000, sedangkan struktur modal ingin dipertahankan konstan. Berapakah marginal cost of capital-nya apabila COC dari hutang saham preferred tidak berubah, sedangkan untuk emisi saham biasa
baru adalah 10%. Nah, di sini kita akan hitung COC-nya. Biaya hutang setelah pajak di sini 8%, dikurangi 1 min 0,25, yaitu jadi 6%. Kemudian hutang jangka panjangnya 27%, hutang prefernya 1%, saham biasanya 72%, ditambahkan 100%, dan juga ditambahkan 1.500.000. Komponen modalnya ada utang modal, saham preference sampai 100%, biaya masing-masingnya ini, jumlah komponen biayanya ini 0,0162. Dan untuk mempertahankan biaya modal keseluruhan besar 20,26%, perusahaan harus menjaga dana sebesar 300.000 agar tetap merupakan bagian besar dari 72% dari keseluruhan modal. Jika laba ditahan sebesar 300.000 dan merupakan bagian sebesar 72% dari keseluruhan modal, maka besar dana tetap adalah 30% bagi 72, yaitu 416.667. Sehingga untuk mempertahankan biaya modal keseluruhan agar tetap 20,26 terdiri dari ini. Dan perhitungan biaya modalnya adalah seperti ini. 200 nih. Baik, kita akan lanjut ke soal nomor 3. Di sini yang pertama, perusahaan mengajukan kredit bank untuk membeli mesin produksi. Data keuangan untuk rencana tersebut sebagai berikut. Harga beli mesin 5 juta dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa salvage value dan kapasitas mesin 10.000 unit per tahun. Rencana produksinya dari kapasitas mesin dan rencana pemasarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun produksi jual. Untuk tahunnya ada 5 tahun, produknya 70%, 80%, 90%, 100%, dan 100%. Harga jualnya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Mohon maaf, 1.000, 1.000, 1.100, 1.100, 1.250. Struktur biaya produksi dan biaya operasinya adalah sebagai berikut. Dalam 5 tahun, FC dan VC-nya atau variable cost dan fixed cost-nya ini terdapat catatan biaya tetap belum termasuk biaya penyusutan, dan pajak keuntungannya adalah 25%. Baik, berdasarkan data-data tersebut, kita diminta untuk yang pertama menyusun proyeksi rugi laba tahunan selama 5 tahun, yang kedua menentukan pola CF investasi, template-nya. Yang ketiga adalah menghitung payback period, ARR, NPV, dan IRR proyek. Yang keempat adalah BP margin of safety pada tahun pertama proyek. Baik, kita akan masuk ke poin A, yaitu proyeksi RL tahunan selama 5 tahun. Di sini biaya penyusutannya adalah 5 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 1 juta, jadi biaya penyusutannya sama dengan 1 juta. Arus cash inflow-nya tahun pertama diproduksi 7.000 unit dengan harga jual 1 juta, yaitu 7 juta, yaitu 7.000 dikali 1 juta, mohon maaf, hasilnya 7 juta, dan sama metodenya 8.000 dikali 1 juta, 9.000 kali 1 juta, mohon maaf, 7 juta, 7.000 kali 1.000, 8.000 kali 1.000, terus 9.000 kali 1.100, dan seterusnya. Lalu menghasilkan ini, pendapatan tahun pertama 7 juta, tahun kedua 8 juta, tahun ketiga 9.900.000, tahun keempat 11 juta, tahun kelima 12.500.000. Dan untuk outflow-nya pada tahun pertama itu fixed cost 500.000, variable cost didapatkan dari penjualan dikali dengan persentase variable cost. Jadi tadi ketika kita geser ke atas itu kan di sini. Nah, ada FC per unitnya. Per unitnya di sini tertera 600, sedangkan di sini produksinya 70%. Dalam artian 7.000. Jadi 600 kali 7.000 sama dengan 42. Ini mohon maaf. Nah, ini 4.200.000. Jadi 7.000 dikali 600 sama dengan 4 juta
200. Dan itu sama untuk metodenya untuk fixed cost yang mohon maaf variable cost yang lain 5.600.000 ini didapatkan juga dari yang ini 700 dikalikan dengan 8.000 didapatkan 5.600.000 dan seterusnya. Lalu total biayanya adalah fixed cost ditambah variable cost, yaitu di sini 4.200.000 tambah 500.000 menjadi 4.700.000, 5.600.000 ditambah 600 menjadi 6.200.000 dan seterusnya. Lalu biaya penyusutannya dikurangi ini tadi proses penyusutannya, ini penyusutan yang di awal tadi dihitung di atas. Lalu laba sebelum pajaknya adalah 1.300.000. Untuk sebelum pajak 1.300.000 untuk tahun pertama, 800.000 untuk tahun kedua, 1.900.000 untuk tahun ketiga, 1.200.000 untuk tahun keempat, dan 1.600.000 untuk tahun kelima. Seperti itu. Lalu dipotong pajak 25%, jadi dikurangi menjadi 975, 600, 1.025, 900.000 dan 1.200.000. Jadi seperti itu. Yang B adalah menghitung tentang CF atau cash flow. Cash flow di sini bisa dihitung dengan cara laba setelah pajak atau biasa disebut E. Itu ditambah dengan penyusutan. Jadi kita hitung ini laba setelah pajaknya, kita jumlahkan semuanya, dan kita mendapatkan hasil 5.100.000 ditambah 1 juta menjadi 6.100.000. Seperti itu untuk poin B. Langsung kita masuk ke poin C. Di sini cash flow-nya untuk tahun pertama sekian, penyusutannya sekian, 1 juta menjadi 1.975 dan seterusnya. Ini 600, 1 juta, 1.600.000, 1.425 tambah 1 juta, 2.425 dan seterusnya. Dan perhitungan payback periodnya atau PP sama dengan 1.425 dibagi 2.425 dikali 12. Nih, yang ini. Payback periodnya. Dibagi 2.425 dikali 12 sama dengan 7,1 atau 7 bulan 1 hari. Jadi seperti itu. Untuk average rate of return atau biasa disingkat ARR, rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi investasi awal dikali 100%. Nah, laba setelah pajaknya 5.100.000 tadi di awal dibagi 5 juta yaitu investasi awalnya dikali 100%, yaitu 1,02 atau 102%. Jadi lanjut ke NPV atau net present value-nya, yang mana satu untuk tahun pertama 975 penyusutannya 1 juta, net cash flow-nya 1.975, diskon of factor-nya 0,909 dan present value-nya hasilnya 1.795.275. Untuk tahun kedua 600.000 ditambah 1 juta, 1.600.000 untuk diskon of factor-nya 0,826, hasilnya 1.321.600. Untuk tahun ketiga 1.425 atau 1.425 ditambah 1 juta sama dengan 2.425. Untuk diskon of factor-nya 10%, 0,751 sama dengan 1.821 dan seterusnya. Hingga sampai ini 1.200.000 ditambah 1 juta, 2.200.000 untuk diskon of factor-nya 0,620 dan present value-nya 1.364.000. Present value of proceed sama dengan 7.599.750 dan total initial investment atau investasi awalnya 5 juta. Jadi di 7.599.750 dikurangi 5
5 juta dan hasilnya 2.599.750. Lalu ke selanjutnya yaitu IRR. Yang mana ini IRR atau biasa ini tahun pertama 975 sama ditambah ya diskon faktornya 30%. Ya ini 0,7692 dan net present value-nya 1.519.170. Untuk net cash flow-nya 1.600.000, diskon faktornya 30%, hasilnya 946.720. Untuk ini 1.425 ditambah 1 juta sama dengan 2.425. Untuk diskon faktornya 30%, jadi 1.103.618. Untuk tahun keempat, net cash flow-nya 1.900.000, diskon faktornya 0,3501 dan present value-nya 665.190. Dan pada tahun kelima net cash flow-nya 2.200.000, diskon faktornya 0,2693 dan hasilnya 592.460. Di present value of proceed-nya ditambahkan 4.827.158 dikurangi total initial investment 5 juta. Net present value-nya adalah minus 172.842 dan IRR-nya 10% ditambah 22.599.750, mohon maaf, dibagi dengan 2.771.592 dikali 20% dan hasilnya 28,8%. Kita masuk ke poin D, yang mana BEP. BEP yaitu tahun pertama biaya tetap 1,5 juta, biaya variabelnya 4.200.000, penjualannya 7 juta, BEP-nya 3.750 atau break even point-nya. Nah, ini biaya tetap. Nah, untuk tahun kedua biaya tetap 1.600.000, biaya variabelnya 5.600.000, penjualannya 8 juta, BEP-nya 5.333. Dan tahun ketiga 1.700.000 untuk biaya tetap, biaya variabelnya 6.300.000, penjualannya 9.900.000, BEP-nya 4.722.222. Untuk tahun keempat 1.800.000, biaya variabelnya 8 juta, penjualannya 11 juta, BEP-nya 6.666.666. Dan tahun kelima ini 1.900.000, biaya variabelnya 9 juta, penjualannya 12.500.000, BEP-nya 6.785.714. Untuk BEP unitnya, biaya tetapnya 1,5 juta, biaya variabel 600, harga per unitnya 1.000 dan BEP unitnya 3.750. Lalu tahun kedua 1.600.000, biaya tetapnya, biaya variabelnya 700, harga per unitnya 1.000, jadi BEP per unitnya 533. Dan untuk tahun ketiga 1.700.000, biaya variabelnya 700, harga per unitnya 1.100.000, BEP per unitnya 4.250. Untuk tahun keempat 1.800.000, biaya variabelnya 800, harga per unitnya 1.100, BEP per unitnya 6.000. Untuk tahun kelima 1.900.000, biaya variabelnya 900, harga per unitnya 1.250, mohon maaf. BEP per unitnya 5.428. Dan yang terakhir adalah margin of safety atau MOS. Tahun pertama itu 7 juta, penjualan
BEP-nya 3.750.000 dan margin of safety-nya 3.250.000. Nah, di sini dikurangi ya. Ya. Dan untuk tahun kedua penjualan 8 juta, penjualan BEP-nya 533. Jadi ini hasilnya 2.666.667. Untuk tahun ketiga penjualan 9.900 dikurangi 4.722.222, hasilnya 5.177.778. Untuk tahun keempat penjualan 11 juta, penjualan BEP-nya 6.666.666 dan MOS-nya 4.333.334. Dan tahun kelima 12.500.000, penjualan BEP-nya 6.785.714, MOS-nya atau margin of safety-nya 5.714.286. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kesalahan ataupun ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan-kesalahan, saya juga sekali lagi meminta maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.